Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan potensi serangga khususnya belalang sebagai sumber protein untuk program makan bergizi gratis. Pasalnya, menu MBG dapat disesuaikan dengan potensi dan juga kebiasaan pangan lokal masing-masing daerah. Kami bahas malam hari ini bersama ahli gizi Johannes Kasai Chandrawinata. Selamat malam Dr. Johannes. Selamat malam Tiffany, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga juga dalam keadaan sehat dokter. Kita membahas kali ini salah satu alternatif menu di makan bergizi gratis seperti disampaikan oleh Kepala BGN sesuai dengan kebutuhan atau kebiasaan pangan lokal dari masing-masing daerah, yaitu mungkin belalang. Nah, belalang ini kita tahu sumber protein yang cukup tinggi. Nah, bagaimana sebenarnya kandungan atau nilai kandungan gizi dari belalang ini kalau mungkin juga bisa dikompar atau dibandingkan dok dengan sumber-sumber protein lainnya mungkin yang lebih lazim kita konsumsi? Baik, nah, memang belalang itu dan ulat sagu juga ya merupakan sumber protein, lemak, dan mikronutrien yang baik ya. Bahkan ulat sagu itu bisa dimakan mentah-mentah atau dimasak ya. Kandungan nutrisi per 100 gram dari belalang itu sebetulnya cukup tinggi protein, sekitar 48 gram protein dan 38 gram lemak. Coba kita bandingkan dengan telur rebus per 100 gram, itu hanya mengandung 13 gram protein dan 11 gram lemak saja ya. Jadi perbedaannya cukup besar. Kandungan protein belalang itu jauh lebih tinggi dibandingkan telur rebus. Sedangkan untuk ulat sagu per 100 gram itu mengandung 9,7 gram protein dan 21,5 gram lemak ya. Jadi jelas di sini kandungan protein belalang itu jauh lebih tinggi dan lemaknya pun cukup seimbang kandungannya ya. Ini merupakan sumber protein dan lemak yang baik untuk dikonsumsi. Hanya itu balik ke masalah cara masaknya ya, mungkin juga harus disesuaikan dengan daerah tersebut, cara masaknya yang disukai oleh anak-anak di daerah tersebut. Dan juga harus hati-hati pada mereka yang menderita alergi terhadap udang. Mungkin ada reaksi silang dengan serangga ya, bisa muncul juga alergi serangga pada mereka yang alergi udang misalnya. Jadi harus hati-hati, mereka harus menghindari makanan yang alergi tersebut. Oke, artinya kalau soal nilai kandungan gizi lebih baik dibandingkan dengan sumber protein, mungkin tadi salah satu yang dicontohkan adalah telur ya dok ya? Itu telur, ya, Dan telur. ini bagus Nah, untuk ya. anak-anak ya? Ya, kalau anak-anak di daerah tersebut menyukai makanan dari serangga, itu sebetulnya tidak masalah ya. Karena sebetulnya 2 miliar orang di dunia ini mengkonsumsi serangga ya. Termasuk di Jerman, di Amerika itu ada yang mengkonsumsi serangga. Dan sebetulnya ada lebih dari 200 jenis serangga yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Jadi kalau di Indonesia mungkin lebih banyak yang mengkonsumsi ulat sagu, belalang, itu sah-sah saja. Bahkan di daerah Bandung, terus ingat saya zaman dulu waktu saya masih kecil, itu ART di rumah ibu saya itu menangkapi laron ya, kemudian sayapnya Betul. dibuang. Nah, kemudian disangrai, dimasak dengan tanpa minyak dengan sedikit garam. Dan saya pernah mencoba waktu kecil itu, seingat saya rasanya cukup gurih ya dan crispy. Mungkin anak-anak suka juga akan hal-hal demikian ya. Asal cara masaknya cukup aman ya, dan matang misalnya untuk belalang, dan juga ulat sagu bisa dimasak atau boleh dimakan mentah malahan ya. Itu cukup aman memakan ulat sagu mentah-mentah ternyata. Oke, Tapi oke. ya, Iya, karena mungkin di beberapa daerah seperti di masyarakat Gunung Kidul mungkin memang ada ya, kebiasaan memakan atau menyantap belalang, kemudian mungkin untuk Papua, masyarakat di Papua ya dengan ulat ya, sagunya. Kalau tadi menarik betul. Dokter Johannes sampaikan untuk proses memasak atau proses pengolahan ya, apa yang Ya, harus diperhatikan karena punya misalkan kayak serangga belalang itu punya potensi terhadap alergi. Jadi mungkin anak-anak atau orang-orang yang memang alergi terhadap udang ya ya, harus lebih waspada atau ada potensi risiko timbulnya alergi ketika memakan ya, belalang betul, gitu. Proses pengolahannya betul. Ya. bagaimana dok?
Jadi proses pengolahan untuk belalang dan yang macam-macam serangga yang lain sebaiknya tetap diproses dengan sampai matang ya. Misalnya bisa gongseng ya tanpa minyak ataupun digoreng ataupun dipanggang. Nah, pokoknya yang memungkinkan serangga tersebut matang ya secara keseluruhan. Jadi anak-anak tidak menurun resiko untuk terkena penyakit yang mungkin terbawa oleh belalang tersebut. Kita tidak tahu, mungkin kaki belalang tersebut sebelumnya cukup ada bakteri yang menempel di kaki belalang-belalang tersebut, sehingga ada baiknya mengkonsumsinya dalam kondisi matang 100%. Untuk mereka yang alergi, karena adanya reaksi silang alergi antara kelompok udang-udangan dengan serangga, jadi sebaiknya kalau alergi terhadap udang, menghindari mengkonsumsi serangga. Oke, baik. Demikian. Apakah pemilihan dari menu belalang ini, kalau kita lihat kan punya nilai kandungan gizi yang lebih mungkin dibandingkan dengan protein lain tadi dokter sebutkan seperti telur. Nah, kalau untuk efisien dan juga anggaran untuk sebagai alternatif gitu ya, opsi lain pengganti sumber protein lainnya bagaimana, Dok? Ya, itulah memungkinkan bila memang orang di daerah tersebut sudah terbiasa mengkonsumsi serangga ya dan ulat sagu misalnya ya. Jadi untuk daerah lain mungkin sangat aneh mengkonsumsi serangga ya. Jadi jarang kita mengkonsumsi serangga dan mungkin kita bisa menggunakan alternatif protein yang cukup ekonomis ya. Tempe kan, telur, bahkan ikan pun tidak terlalu mahal. Ayam mungkin tuh alternatif sumber protein yang tidak terlalu mahal yang dapat mencukupi budget dari MBG tersebut. Jadi untuk daerah lain yang memang terbiasa, silahkan saja menggunakan alternatif protein seperti serangga ini. Oke, baik. Intinya memang ini tidak disarankan atau pemerataan untuk seluruh wilayah Indonesia, tergantung dengan potensi dari pangan lokal di masing-masing daerah itu sendiri bagaimana ya. Terima kasih Dr. Johannes atas penjelasannya. Terima kasih juga sudah bergabung di CNN Indonesia Connect malam hari ini. Selamat malam, Dok. Terima kasih. Selamat malam.